Selamat sore, Bung. Selamat sore, apa kabar? Dokter Rega. Bung Andi Aswan ini bukan baru ya, kawan-kawan. Dia di berbagai media sering tampil. Nah, ini ada berita baru nih. Gimana baru. nih? Gimana nih tentang si Roy dan kawan-kawan? Teroris. Kita jangan lupa, kita harus bilang teroris ini ya. Ya kalau kita lihat nih Bung Rega nih, kita nih juga rindu nih sama Bung Rega nih. Jarang-jarang muncul juga di TV. Iya. Waduh, harusnya dia muncul nih kan. Iya. Jadi kalau kita lihat Bang Regen ya, apa yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini, ya, dengan adanya gelar perkara khusus kemarin ini sebetulnya sudah selesai lah. Betul. Ya. Tinggal bagaimana mempercepat semua proses-proses yang belum diperiksa. Baik klaster 1 maupun klaster 2. Klaster 2-nya sudah diperiksa nih, tapi yang belum adalah kelas 1, klaster 1, yang kedua adalah saksi meringankan sama saksi ahlinya. Bagaimana Bang Andi Aswan melihat antara klaster 1 dan klaster 2 kayaknya ada peta konflik yang berbeda antara mereka. Bagaimana kawan-kawan yang di klaster 1 ini contoh Bang Egy Sujana dia merasa tidak terlibat dalam hal. Nah, ini menarik Bang Regen nih ya. Klaster 1 dan klaster 2 ini memang sebetulnya kolamnya beda. Oh, beda kolam. Kolamnya beda. Wah, ini iya, jadi kalau klaster 1 itu ya sudah ditunjukkan itu, terutama Bang Egy ya. Saya nggak tahu lah kayak model yang lain-lain itulah ya. Kalau Bang Egy sudah melihat, ini udah benar, udah ditunjukkan ya, mau apa lagi gitu loh. Betul. Gitu, ya. Ya saya sih menghormati lah apa keputusan Bang Egy itu ya. Jelas itu. Kalau yang lainnya nih, waduh eskalasinya semakin tinggi dan semakin menghujat-hujat nih. Tapi saya lihat pernyataan Bang Faisal Asegaf di beberapa stasiun TV terkait klaster 1 dan klaster 2 itu menarik, Bung. Itu bagaimana ceritanya sebenarnya? Ya, ini teman kita Faisal Asegaf gitu ya. Saya pernah nih dalam satu stasiun TV bareng sama dia ketemu dengan Refli Harun. Iya. Wah, dia bilang gini, Refli Harun ini ya mengkhianati dia gitu. Wah, ini luar biasa kan, kaget juga gua tuh pada saat itu tuh. Kemudian merasa terhianati dia. Ya, sampai kan pecah kongsi nih mereka. Iya, terkait pernyataannya waktu itu Pak Jim yang Asidiki, acara Pak Jim Asidiki itu dia keluarkan gitu. Betul. Nah, kita lihat aja apa yang dikatakan Faisal Asegaf juga mengatakan, udah periksa aja tuh rekening-rekening mereka gitu kan. Wah, ini menarik nih. Berarti selama ini kalau dikatakan itu quote unquote itu benar, yang mereka kan katakan, oh enggak, ini kita kalau bicara rekening Bung Andi Aswan kayaknya PPATK ya yang bisa tahu itu ya. Iya, jadi betul tuh Bang Regen ya. Sebetulnya kalau mereka sudah tersangka, ya kan, kemudian ya P21 ya, kalau diperlukan bahwa oleh penyidik misalnya untuk memeriksa rekening mereka, PPATK lah yang masuk. Oh iya, jadi saya tertarik dengan beberapa pernyataan dari Bang Faisal Asegaf yang menyampaikan bahwa argumentasi yang disampaikan oleh Roy dan kawan-kawan itu tidak betul. Iya, kan begini, Faisal dia punya keyakinan untuk dirinya. Dia merasa yakin itu apa? Dia untuk keyakinan dirinya dia itu dia konsistensi untuk semua pernyataan-pernyataan Abang dia. sudah pernah bicara atau ketemu atau nggak sengaja aja ketemu di studio? Ya, setelah studio kita banyak juga diskusi kan sama dia gitu loh. Ya, saya bilang, Bang, kaget juga nih. Ternyata pecah kongsi nih. Iya, saya sempat begini loh dalam beberapa diskusi di podcast ataupun di media, Bang Faisal Asegaf ini kan saya lihat bagian dari kelompok mereka. Iya, betul itu. Dan bahkan sangat militan. Betul sekali. Tapi kan kita bisa melihat lah bahwasannya. Tapi saya melihat Bang Faisal Asegaf jalan di jalan yang benar saat ini. Iya, berarti dia sudah tercerahkan. Iya, saya salut dia. Maaf Bang Faisal Asegaf. Saya salut sama beliau. Beliau berani gitu ya. keluar dari komunitas itu mengungkapkan yang sebetul-betulnya. Karena
Ya, kita melihat bahwasanya sekarang itu bukan sesuatu yang katakan organik menurut pandangan mata saya ya, kacamata saya itu. Oh, bukan yang organik bukan ya? yang organik. Sekarang ini sudah seperti diorkestrasi gitu. Tidak, tujuan utamanya mereka kemungkinan ya secara ilmuwan ya. Ternyata kan enggak, yang dilihat ini bukan ilmuwan rupanya. Betul. Yang dilihat ini adalah ada tujuan-tujuan yang tidak murni lagi. Nah, ini yang saya tertarik, bahasa yang tidak murni lagi itu. Karena dulu Bung Petris Rio Capella, mantan ketua umum Nasdem, pernah berbicara agar yang tidak murni terbakar mati. Itu benar itu. Yang tidak murni akan terbakar. Akan terbakar mati. Dan saya lihat Bang Faisal Asegaf menarik diri dari situ. Setuju tuh. Ya artinya begitu. Jadi segala sesuatunya itu pasti ada sebab dan akibat. Ya kan hukum itu kan pasti ada itu sebab dan akibat. Ya penyebabnya ini ada akibatnya ini kan. Nah, melihat itu menurut saya Bang Faisal Asegaf ya menarik diri untuk itu. Karena sebabnya tidak jelas, akibatnya bisa merusak kan begitu kan? Betul. Jadi ini sangat pembicaraan yang menarik. Oke kawan-kawan, sampai di sini. Nanti saksikan di channel YouTube saya berikutnya. Akan lebih menarik dan lebih hot dengan pembicara-pembicara yang akan membawa berita hangat dan isu terbaru. Terima kasih.